Iya, Pak. Oke, Renita, apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Baik, Pak. Mohon izin bertanya, Pak. Jadi, sebenarnya yang masih saya bingung kan, saya fresh graduate ya, Pak, untuk posisi saat ini. Dan itu udah sebulanan gitu, Pak. Saya bingung mau ngapain gitu, Pak. Nah, saya juga udah daftar di mana-mana selain di LinkedIn. Juga saya daftar di Jobstreet ataupun aplikasi lamaran kerja lainnya, Pak, gitu. Nah, mungkin dari Bapak ada informasi-informasi yang saya belum tahu mengenai informasi di mana saja yang bisa saya dapatkan untuk melamar pekerjaan gitu, Pak. Oh, menarik ya pertanyaannya menarik sekali. Di mana saya bisa memperoleh informasi lowongan kerja? Oke, aku jawab satu-satu ya. Iya, Pak. Nih, sebelum ngomongin di mana, aku ngomongin alur distribusinya. Jadi, sumber info loker itu pasti berasal dari perusahaan, ya kan? Dari perusahaan yang disampaikan oleh perwakilan perusahaan, yaitu rekruternya. Nah, dari rekruter ini nanti akan nyebar kemana-mana, ditaruh di banyak tempat. Misalkan website perusahaan, ya kan? Kemudian official sosial medianya perusahaan, gitu. Lalu mungkin juga di portal karir, portal pencari kerja, ya kan? Kemudian mungkin di mana lagi? Sosial media Iya. atau di media lain, media cetak, Cetak. jadi brosur, banner gitu. Jadi distribusinya kayak gitu. Ini aku izin share screen ya di situ. Apakah muncul layar putih? Siap muncul, Pak. Ya muncul ya. Jadi gitu. Jadi perusahaan melalui recruiter mereka akan mendistribusikan ke banyak tempat tadi, ke websitenya, website, ya kan? Tadi aku bilang langsung kemana tadi? Sosial media, gitu kan? Media sosialnya. Kemudian kemana lagi? Tadi aku sebut Portal karir, portal karir. Itu. Kemana lagi? sosial media, Ya, media cetak, ya media sama sosial. official sosial media. Ya, gitu ya, sosial media. Ini maksudnya sosial media, sorry, ini sosial media tuh kayak sosial media terus ini sorry bukan sosial media, kayak messenger gitu loh. Nah, Oke. maksudku tuh messenger tadi, messenger gitu. Terus habis itu media-media yang lain. Contohnya gini aja dulu, nggak usah yang banyak-banyak gitu. Media cetak gitu. Nah, ini kamu pahami dulu nih wujud-wujud mereka tuh jadi apa. Di website berarti mungkin akan muncul sebagai ya di halamannya mereka entah di landing page atau gimana gitu kan ya gitu berarti di website gitu kayak gitu sosial medianya tuh misalkan apa paling gampang ya LinkedIn gitu Instagram official TikTok mungkin Facebook Twitter gitu harus dicari dulu wujudnya jadi apa gitu kan portal karir ini di mana nih gitu tadi Jobstreet Indeed Glints Lumina dan teman-temannya gitu loh LinkedIn di mana LinkedIn masuknya sosial media gitu. LinkedIn itu sosmed bukan portal karir. Portal karir itu bukan. Jadi sosmed tambah portal karir itu jadi LinkedIn gitu. Gimana tuh? Gitu kan. Terus di Messenger, Messenger ini apa? Ya tadi grup WA aku. Mungkin kamu punya Telegram, mungkin ya yang lain gitu, ya kan. Nah, ini sumbernya dari macam-macam nih. Nah, apa yang harus aku lakukan gitu. Yang harus kamu lakukan kalau udah tahu ya di mana kamu harus mencari kerjanya kayak gini. Nah, kalau sudah tahu artinya adalah kamu harus cari tahu ini yang cetak tadi ya. Ini mungkin ada di banner di depan kantornya, terus ada di poster di Koran. mana di koran, betul gitu, majalah apa gitu. Gitu. Nah, kalau kamu udah tahu mereka ini wujudnya sebagai apa, maka kamu harus pahami dulu, sekedar paham dulu nggak harus dilakukan. Kalau yang wujudnya cetak, nanti follow up-nya gimana? Kalau yang ini website follow up-nya gimana? Sosial media follow up-nya gimana gitu. Gitu kan.
Kenapa kok akhirnya cara follow up? Karena ini nanti kamu jawab. Kalau perusahaan diwakili oleh rekruter mendistribusikan dokumen yang namanya CV, maka di sini tuh ada kamu. Ya, kamu yang punya, ya ini kan lowongan kerja, ini kamu punya dokumen namanya CV. Aku jamin 100% cara pakai CV di sini sama di sini pasti beda, ke sini pasti beda, ke website pasti beda, ke sini juga pasti beda. Mirip-mirip mungkin tapi beda gitu. Kan pencocokan akhirnya. Media yang dicetak, oh infonya gini gini gini. Bisa kalau dicetak gimana sih follow up-nya via email? Oh, berarti apa yang harus lakukan? Aku harus punya email, aku harus nyiapin dokumen secara digital gitu ya, soft file. Kemudian aku harus paham ya gimana cara ngirim email yang baik dan benar sehingga kapanpun aku melihat loker secara cetak, aku udah tahu cara follow up yang benar beserta dokumen CV dan teman-temannya yang sudah siap kan gitu. Oh, ini lewat sosial media atau website. Gimana sih info loker di website? Oh, ternyata kalau mau ngelamar di website nggak bisa langsung klik lamar, harus bikin akun, ya kan? Kadang harus register dulu, harus bikin akun baru bisa apply gitu. Kadang harus bikin akun baru bisa lihat lokernya. Jadi beberapa perusahaan ada yang tanpa login kamu bisa lihat lokernya, tapi nggak bisa apply. Kalau mau apply di situ harus bikin akun. Tapi ada yang harus bikin akun dulu biar kamu ngelihat lokernya yang tersedia apa. Jadi tanpa akun kamu nggak bisa ngelihat loker yang tersedia. Nah ini kan artinya CV apa bisa kamu langsung kirim kan enggak. Jadi lewat website gimana? Pastikan websitenya udah ketemu, websitenya udah ada, terus bikin akun di sana, isi kelengkapannya secara lengkap, upload dokumen yang memang dibutuhkan gitu kan. Sosial media juga sama. LinkedIn. Oh, loker ada di LinkedIn. Gimana cara ngirimnya? Kalau kamu udah nonton beberapa hari yang lalu atau minggu lalu ya yang aku share 5 cara menemukan info loker di LinkedIn gitu. Aku post di LinkedIn-ku, ada di YouTube-ku juga. Itu macam-macam. Ya kan? Oh, LinkedIn itu kadang ada yang bisa diklik, kadang malah dilempar ke website lain atau ya kan ke tempat lain. Kadang yang ada yang harus lewat email. Kan pasti beda caranya. Gimana cara nyiapin biar aku nemuin info loker itu? Yang jelas nomor satu punya akun LinkedIn. Nomor dua, setelah punya dilengkapi dulu. Lengkapi isinya, lengkapi aktivitasnya, lengkapi isinya semua bagian, mulai dari banner sampai paling bawah nanti ada interest. Diisi semua secara lengkap. Lengkap aktivitasnya, connect orang baru, follow orang baru, bikin postingan, ngucapin selamat utang, ngucapin selamat dapat kerjaan baru, reshare postingan yang bagus, bikin postingan sendiri, rutin. Itulah kelengkapan aktivitas yang menyertai CV gitu, ya kan? Terus di mana lagi? Ini misalkan portal karir. Oh, portalnya apa? Jobstreet. Oh, jadi gimana nih CV-ku kalau aku kirim lewat Jobstreet pasti beda dong dibanding email. Oh, berarti aku harus punya akun Jobstreet. Akunnya harus dilengkapi secara detail. Kemudian CV-nya diupload. Habis itu cari loker. Nanti kalau apply gitu, siapkan 300 karakter untuk mempromosikan diri sebelum klik send. Habis itu follow up dan lain-lain gitu. Hal-hal semacam inilah yang harus kamu lakukan ke semuanya. Termasuk grup WA. Kalau grup WA aku sih kamu boleh rada santai lah. Semua lokernya udah ya, kita siapin tinggal cari yang di ini. Tapi kalau ada grup WA lain atau mungkin Telegram yang kamu kayak nemuin info loker gitu kan. Kamu harus tahu bahwa sosial media kan jarang gitu ada rekruter langsung nyebar langsung ke sosmed. Kecuali memang dia ada di grup itu. Atau mungkin dia hasil share. Cari sumbernya di mana. Semua portal ini, ya, kamu harus paham dulu setiap info dari perusahaan larinya kemana. Dan simulasikan dalam pikiran dulu. Nggak harus dilakuin dulu. Gimana cara follow up-nya. Setelah itu, setelah kamu pahami, akhirnya kamu bisa ngecek CV dan dokumen apa yang kamu butuhkan. Kan gitu. Kalau udah kayak gitu, akhirnya apa? Nah, dimanapun info locker itu beredar, pastikan lokernya itu valid, asli, dan update gitu. Ya kan? Jangan-jangan itu valid, asli, tapi udah kedaluarsa, udah nggak berlaku, udah posisinya udah close. Kayak gitu. Dan lain-lain. Atau mungkin masih buka, tapi itu ternyata lokernya palsu gitu-gitu. Itu aja dulu. Ada banyak jalurnya. Kok banyak banget ya, Kak? Sumbernya banyak banget ya. Aku bingung nih harus gimana. Nah, gitu. Buat yang masih baru lulus, saran buat kamu atau nanti video ini kan kalau aku upload, share aja ke teman-teman angkatanmu gitu ya.
Pesanku nomor satu, persimpel pemikiran dan pergerakan. Jangan mikirnya kayak banyak, ribet, aduh ini gimana. Udah, ya. Dipersimpel aja pemikiran dan pergerakannya. Gimana itu? Persimpel itu. Satu, lakukan dari yang termudah dulu. Kalau lewat website, kamu nggak tahu websitenya apa yang kamu incar, gitu. Ya, pakai portal karir dulu. Kalau misalkan atau lewat LinkedIn, gitu. Kenapa lewat situ? Karena lokernya banyak. Tapi kan aku harus bikin akun gini gitu. Ya udah, yang tinggal klik-klik dulu aja, yang di follow up, ya kan? Itu pastikan udah optimal, udah habis, baru nanti yang agak susah. Jadi biasakan kerjakan yang termudah dulu, gitu. Gitu aja dulu. Kemudian apalagi Pak yang simple, ngirim lamaran tuh tiap hari. Mau weekend, mau weekday, mau pagi, siang, sore, malam, kirim-kirim aja. Paling kamu tinggal notisnya itu adalah kalau memang di info lokernya ada arahan pengiriman waktu, tinggal ikuti. Tapi kalau memang tidak mensyaratkan waktu tertentu untuk ngirim, ya ngapain ditunda? Kenapa kok nggak boleh itu ditunda? Karena besok udah ada loker lagi. Biar besok buat mikir besok. Kamu ngirim sesuatu secara konsisten setiap hari, ini artinya kalau di penelitian tuh kamu membuat variabel tetap dulu. Kamu konsisten tiap hari dari sisi pengirimannya, dokumennya sama. Kamu konsisten sehari LinkedIn 10, job desk 10, grup WA Telegram 10, 10 gitu. Konsisten dulu aja. Biar nanti variabel perubahannya tuh hasilnya gitu. Tapi kalau tiap hari kadang banyak, kadang dikit, kadang kamu pakai beberapa jalan kamu apply, kadang cuma di job street doang, besoknya cuma lewat website doang gitu. Ya nggak konsisten, akhirnya nggak terukur nanti. Kadang banyak, kadang dikit, kadang satu, kadang lupa, nah gitu-gitu. Jangan sampai kayak gitu. Harus konsisten dulu aja. Biar nanti kalau konsisten, kamu punya banyak data. Akhirnya analisisnya enak gitu. Kenapa sih kok kayak gini gitu? Kenapa kok kamu pergerakannya gini? Karena nanti akhirnya ini kan nanti akan membuatmu bergerak gitu. Ini nanti akhirnya akan bikin kamu bergerak gitu. Waktumu, ini kamu pakai laptop kan ya? Aku zoom out gini kelihatan kan ya? Waktumu Iya, dua Pak. puluh empat jam ya. Berapa waktu yang kamu gunakan untuk tidur? Ini waktu tidur. Berapa waktu yang kamu gunakan untuk bantu-bantu orang tua? Berapa waktu yang kamu gunakan untuk me time kamu? Berapa kamu yang gunakan untuk ngapain kayak yang lain, isoma ngapain lah gitu, terserah gitu. Aku cuma pengen tahu sebenarnya waktumu yang masih kosong ini tuh berapa jam gitu. Nah, waktumu yang masih kosong berapa jam ini gitu ya, silahkan kamu belah jadi dua. Kamu bagi jadi dua, kamu potong di sini gitu ya. Waktumu yang kosong ini silahkan kamu bagi jadi dua. Satu porsi kamu gunakan untuk ngapa? Lamar kerja. Satu porsi kamu gunain untuk apa? Pengembangan diri. Lamar kerja itu gimana ya? Ini follow up yang tadi di bawah ini, ya kan? Ini yang ada di sini. Ini kamu memfollow up ini. Nah, ini kan gitu. Lamar kerja ya ke sini gitu. Pengembangan diri itu gimana? Belajar, bikin CV yang benar, latihan, psikotes, praktek, interview, belajar bahasa Inggris, belajar skill-skill yang dibutuhkan untuk posisi-posisi yang pengen kamu incar, apa yang kamu udah bisa tapi belum lancar, diasah lagi. Apa yang kamu belum bisa, belum pernah, baru dengar malah, padahal kamu tahu kemampuan atau pengetahuan itu dibutuhkan untuk orang yang akan bekerja di posisi yang ingin kamu lamar. Aku kan pengen jadi ini nih, tapi kan aku harus bisa ini. Aku malah baru tahu ada itu. Nah, itu kan ngeluangkan waktu untuk pengembangan diri, gitu. Kalau nggak gitu, nanti gimana? Nah, hari ini belajar, besok enggak. Besok waktunya belajarnya lama, besoknya dikit. Hari ini ngelamar kerja mulu nggak ada belajarnya. Besok webinar mulu nggak ada ngelamarnya. Nah kayak gitu nanti. Yang kamu butuhkan itu adalah konsistensi kegiatan, mencakup semuanya, gitu, ya kan? Kompleks kan? Tuh. Kalau ini udah, apalagi yang akan harus kamu lakukan ke sini, ya kan? Evaluasi. Evaluasi, misalkan, oh dalam waktu seminggu aku udah ngirim 100 lamaran. 100 lamaran ini via apa aja? Oh, yang via ini
LinkedIn ada 30 gitu. Terus yang lewat Jobstreet ada 30 gitu. Yang lewat email ada 40 misal. Oke. Oh, yang lewat email ada 40. Berapa yang berhenti? Oh, ada 20. Berapa yang lolos ke tahap selanjutnya? Oh, ada 5. Berapa yang masih ngegantung di PHP nggak ada kabar? 15. Mau ngapain nih habis itu gitu. Evaluasi satu-satu gitu. Ini juga digituin, ini juga digituin. Mereka punya action plan. Oh, yang lolos ke tahap selanjutnya harus ngapain? Kamu pelajari, baca ulang CV-mu, baca ulang soal perusahaan, riset soal posisi yang kamu lamar, berlatih untuk ini itu, gitu kan. Biar nanti kamu bisa menghadapi tes tersebut dengan bagus. Gimana yang nolak kamu? Evaluasi lagi. Apa yang salah dan kurang? Apa yang dibutuhin sama mereka? Atau ada dokumen yang kurangkah? Atau ada kemampuan yang aku punya, tapi aku nggak tulis di CV, jadi dianggap nggak bisa. Aku kan bukan kandidat tunggal. Kenapa ya gitu? Evaluasi. Aku nggak tahu nih. Aku sharing sama orang, sama senior, sama pembimbing akademiku, sama aku boleh, sama orang siapa boleh. Apa aku sering gagal di sini gitu. Begitupun yang lain diperlakukan sama. Ini ada 15 nggak ada kabar nih. Ini artinya nggak diterima atau gimana? Padahal di info lokernya nggak ada tulisan gitu. Hanya kandidat yang sesuai yang akan diproses. Nggak ada tulisan itu. Tapi ini nggak ada kabar gitu. Lalu udah 2 minggu. Aku mau ngapain? Aku diemin dan aku anggap ini sebagai nggak diterima. Atau aku cari rekruternya di LinkedIn, aku DM. Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Renita. Pada tanggal sekian saya memberikan lamaran via ini ke PT ini untuk posisi ini berdasarkan informasi lowongan kerja yang Ibu post di akun Ibu. Mohon informasinya Bu, apakah kualifikasi saya sesuai dengan posisi tersebut? Apabila Ibu membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silakan untuk menghubungi saya melalui akun ini. Terima kasih dan salam kenal gitu. Mau kamu gituin atau kamu diemin aja, dianggap udah nggak terima gitu. Gitu. Terus habis itu kalau udah evaluasi, apa yang kamu lakuin? Bikin strategi lagi. Bikin strateginya, bikin strategi kemana? Ya strategi untuk ke sini. Ya, mana yang kamu kuatin dan lain-lain. Kan siklusnya cuma kepanjangan ya garisku ya alay banget bentar. Nah, nggak keren gitu nanti. Nah, habis habis lakuin ini kemana? Ke sini lagi. Ya, kan Kan siklusnya kan gitu-gitu doang nih. Gitu. Aku udah lama nggak gambar-gambar sebanyak ini. Ini satu ke sini, dua ke sini, tiga ke sini. Lalu satu, dua, tiga repeat gitu. Nah, yang kamu tanya itu tadi mana? Ya cuma ini. Yang kamu tanya itu cuma ini. Ini rangkaian kegiatan gitu. Nggak bakal aku jelasin satu doang. Ini kegiatannya muter begini gitu. Gimana biar siklus ini lancar gitu ya? Gimana biar siklus ini sesuai dengan yang kamu pengen gitu. Nah, biar siklus ini sesuai dengan yang kamu pengen, harus didasari dengan apa yang kamu pengen. Jadi sebelum mulai nomor satu, 2, 3 repeat gitu ya. Satu, 2, 3 repeat ini, kamu harus definisikan dulu. Ini ada kamu sebelum satu ini basicnya di sini, 0.0-nya tuh di sini gitu. Coba definisikan kamu tuh pengennya apa. Kamu pengen kerja sesuai jurusan enggak, lokasinya di mana, WFO, WFH hybrid, gajinya sekitar berapa, tahan ijazah enggak, jam kerjanya normal atau shifting nggak masalah, weekend lembur gimana, lembur nggak dibayar gimana, tahan ijazah gimana, ada penalti gimana, pengen yang gimana gimana. Definisikan dulu, biar kamu ketemu. Dengan mendefinisikan ini akhirnya kamu udah punya daftar gitu. Ini adalah profesi yang ingin aku lamar gitu. Oke, setelah setelah mendefinisikan ini, baru kamu gerak ke sini gitu. Membuat circle satu 2 3, bukan circle, cycle. Cycle satu 2 3 repeat gitu. Kamu di situ boleh minum ya kalau aus gitu. Ya. Udah gitu doang. Itu. Itulah yang harus kamu lakukan plus menjawab pertanyaanmu ini totalnya kayak gitu ya. Gitu ya. Nanti jelaskan ke teman-teman kamu, boleh di-share kayak begini. Jalurnya banyak, jangan kayak, Kak aku udah ngelamar banyak, nggak ada yang manggil-manggil. Ternyata semua kamu ngelamar dengan cara kirim email. Kak aku udah banyak ngelamar,
tapi nggak ada yang manggil. Oh ya, berapa banyak? 20 Kak. Wih, luar biasa. Sejak kapan itu 20? Ya, sebulan ini aku 20. Sebulan itu 30 hari ngirim lamaran 20. Kayak nggak sehari sekali banget gitu. Padahal teman-teman yang di grup locker tuh bisa 20 lamaran per hari. 20 sampai 30 per day. Kenapa? Tadi kalimat pertamaku. Coba yuk pikirkan dan lakukan sesuatu yang dipersingkat ya. Oke? Dipersimpel cara mikir dan cara bertindaknya gitu. Dimulai dari yang kamu pengen definisikan dulu. Yang kamu pengen, oh aku pengen yang gini-gini. Oke. Karena ya aku pengen gini nih. Perusahaan lokernya begini. Cocokin tuh. Yang aku pengen gini, tapi perusahaan menginginkan orang kayak aku nggak gitu. Bandingin yang kamu pengen sama yang perusahaan pengen, ya kan? Membandingkan ini yang aku kasih kasih kotak ungu ini gitu, nanti akan menghasilkan apa? Kotak ungu ini sebenarnya menghasilkan apa sih kotak ungu ini? Tadi yang aku bilang bahwa menghasilkan 3 poin. Apa yang kamu sudah bisa dan kuasai secara lancar. Pastikan udah tertulis di CV, pertahankan kalau bisa ditingkatkan. Apa yang kamu bisa tapi belum lancar, luangkan waktu untuk belajar. Tulis di CV juga boleh. Apa yang kamu belum bisa, belum lancar, padahal dibutuhkan untuk posisi ini, luangin waktu untuk belajar. Nah, yang bisa tapi belum lancar sama belum bisa dan belum lancar, ini kan butuh ngeluangin waktu. Makanya lari ke time management ini untuk di split jadi 2 gitu. Ya kan? Ngeluangin waktunya ke sana. Oh, gitu. Ini aku udah bisa, udah bisa, udah bisa. Pastikan di CV tertulis. Ini aku udah bisa tapi belum lancar. Ya udahlah tulis sambil di belakang aku sambil belajar. Ini aku bisa. Ini aku malah nggak tahu, malah baru denger apa ya. Ternyata dibutuhin untuk posisi ini belajar gitu. Nah, apa cycle-nya cuma ini doang, siklusnya cuma ini doang gitu. Ini udah komplit ini pergerakan. Cara gerak tuh begini, gitu kan. Dengan kamu udah punya tujuan yang jelas, yang didasari dengan yang kamu pengen, passion, gitu nggak usah aku nggak ngomongin bakat di sini segala sesuatu bisa dibakati kok gitu bisa dilatih terus time management yang jelas nggak ada yang namanya kak aku sibuk ngurus ponakan aku bantu orang tua aku ini no kamu udah tahu waktumu tuh sebenarnya kosongnya berapa sejam kamu nggak butuh waktu banyak gitu kenapa sih kok aku pengen ngelakuin ini gini loh ultimate-nya dari ini tuh adalah oh ya udah aku hapus intinya tuh apa aku kasih tahu ya eh mengorbankan waktu gitu ya berbeda dengan mengorbankan apa ya namanya ya durasi gitu durasi gitu padahal waktu itu ya juga durasi ini kayak bahasaku aneh ini aku kasih contoh gini misalkan aku punya kalimat gini ya Renita ya agar seseorang dapat naik sepeda gitu dibutuhkan waktu belajar 10 jam oke contoh ya ya ini maksudku tuh gini mengorbankan mending kamu mengorbankan tenaga kalau tenaga habis bisa istirahat tapi kalau mengorbankan waktu kan waktu nggak bisa balik maksudnya gini misal ada kalimat dulu ya biar orang bisa naik sepeda butuh waktu belajar 10 jam oke logikanya gitu orangnya itu aku sama kamu nih nah ini ada aku ini ada kamu gitu ya kan kamu pakai hijab teng 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 gitu nah aku belajar sepeda itu 1 jam per hari. Kamu belajar sepeda 3 jam per hari. Yang bisa duluan siapa? Yang Ya, 3 jam. yang kamu 3 jam per hari. Padahal hukumnya kan 10 jam gitu. Berarti kamu hanya butuh waktu 4 hari. Di hari keempat aja cuma butuh sejam doang. Aku butuh waktu berapa ini? 10 hari. Sepuluh hari. Ini loh. Coba bayangkan gitu. Coba kalau mengukur kegiatan itu di deret waktu.
Kadang tuh kita ngomong menyisakan waktu sama meluangkan waktu itu hasilnya beda. Padahal ini sama kan targetnya. Pengen bisa sepedaan 10, butuh waktu 10 jam. Kamu di sini meluangkan waktunya, aku ngeluangin waktunya cuma sejam. Kamu ngeluangin waktunya 3 jam. 4 hari jadi. Aku 10 hari. Ini loh. Kalau cuma dilihat dari sisi waktu, adil gitu. Setiap orang pasti punya waktu masing-masing untuk dapat kerja, betul. Aku nggak ngomongin takdir dulu ya, itu terlalu jauh gitu, ya kan? Tapi dengan intensitas yang rendah gitu. Akhirnya kan kalau kayak gini kan udah sehari 1 jam, berarti kan 23 jam yang lain itu seolah-olah sibuk untuk hal yang lain. Padahal kita sadar status kita adalah orang yang pengen belajar sepeda, ya kan? Akhirnya cuma sejam, 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 10 hari. Akhirnya bisa sih, cuma 10 hari durasinya, gitu. Tapi kalau kamu kayak gini, nah ini loh, kenapa kok aku ngomongnya ke sudut dari sini? Banyak teman-teman yang aku review, CV-nya bagus, sekolahnya bagus, background-nya bagus, dan lain-lain. Tapi belum konsisten. Udah konsisten pun, udah konsisten, jumlah yang dilamar tuh masih sedikit. Ini yang aku, tapi katanya kalau banyak tuh asal ngirim. Kata siapa? Gitu. Banyak gara-gara direncanain, itu bisa. Aku pengen ngirim lamaran masing-masing channel yang aku punya tiga. LinkedIn tiga, Jobstreet tiga, Glints tiga, website tiga, grup WA Telegram tiga, lima, lima ke tiga, udah 15. Kalau masing-masing lima, gitu. Masa iya sih Jobstreet yang seluas itu nyari loker 5 aja nggak ketemu, ya kan? Yang cocok sama kita masa nggak ada. LinkedIn yang seluas itu, yang isinya bahkan nggak cuma loker, HR-HR-nya aja di dalam. Masa iya nyari loker 5 nggak ketemu? Nah ini akhirnya aku mempertanyakan keseriusanmu. Apa kamu benar-benar pengen naik sepeda, pengen bisa sepeda? Apa kamu sadar yang namanya kalau aus minum, kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur, kalau job seeker, jangan-jangan kamu manajemen waktumu kurang bagus. Sehingga seolah-olah sudah cukup aku berikan porsi sekian, padahal harusnya durasi di situ tuh harus jadi fokusmu. Kamu harus sadar seutuhnya sebagai seorang job seeker. Kayak gitu. Jadi biar nggak salah ngasih porsi waktu. Ingat ya, meluangkan. Ini mungkin sama-sama sejam nih. Meluangkan sama menyisakan, beda nggak? Oh ya, nanti aku cariin waktu sejam ya, gitu. Oh, aku nggak tahu deh, nanti coba ya, kalau ada sejam kosong gitu. Walaupun sama-sama sejam, yang satu diluangkan, disempatkan, yang satu sesempatnya, sekosongnya, sama-sama sejam, tapi perlakuannya udah beda. Perlakuan kita memandang jamnya, kegiatan kita yang kita lakukan di waktu 1 jam itu. Kalau pakai waktu sisa kan moodnya mood sisa, persiapan mood dan tenaga sisa, konsentrasi sisa gitu. Kalau meluangkan kan sebelumnya aku harus nyiapin ini, aku ngatur ini. Begitu di tempatnya tetap fokus. Akhirnya walaupun durasinya cuma 1 jam melakukan sesuatu tuh optimal karena efektif. Nah ini yang aku pengen obrolin gitu ya, bahwa kenapa kok tadi bikin siklus kayak gitu, karena biar pergerakannya itu efektif gitu, paham ya? Ini padahal pakai logika waktu ini aja ya, gitu. Kalau kamu ngirim lamaran dikit 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 dikit, Kak, aku udah beberapa bulan kok nggak ada panggilan. Aku setelah kita breakdown ternyata sehari cuma 2 lamaran kalau di rata-rata. Ini gimana? Nanti akhirnya kalau udah sesuai kayak analoginya biar ketemu 10 jam ini akhirnya tetap dapat kerja kok gitu. Tapi kan kamu membuang durasi ini mundur 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 gitu. Gitu kan. Nah, itu loh secara nggak sadar tuh gitu. Ini lucu ya istilah waktu nih kayak waktu durasi gitu. Buang waktu gitu. Ingat ya, aku pakai bahasa yang rada beda dikit gitu ya. Durasi dan waktu. Tidak optimal di durasi, membuang waktu. Nah, ini gitu. Gitu. Kan di agama gitu ya, gitu ya. Kita bersumpah demi Tuhan, Tuhan bersumpah demi waktu gitu. Makanya kalau kamu bisa manage ini ya efektif gitu.
ya insya Allah efektif. Kalau rezeki mah nggak kemana gitu. Nggak kemana. Nah, kita nggak usah tausiah hari ini. Oke, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Semoga kegambar ya gitu. Nanti ini kalau udah aku upload share ya ke teman-temanmu ya gitu. Hmm, Siapa? Mungkin mau saya ingin bertanya lagi, Pak. apa tuh? Kan saya merupakan fresh graduate dari perguruan tinggi baru ya, Pak, dan juga program studi baru. Nah, saya sempat apa ya, Pak, suka kebingungan, Pak, sortir dari pekerjaan-pekerjaan yang ada yang tersedia di Jobstreet ataupun di sosial media lainnya gitu, Pak. Karena kan saya lulusan dari universitas baru dan juga program studi baru gitu, Pak. Heeh. Yang Jadi kamu belum bingung, dikenal sama, ya, Pak. yang kamu bingungin apa? Yang saya bingungin kan kan biasanya perusahaan itu kan membuat kualifikasi atau persyaratan untuk tenaga kerja barunya itu kan pasti ada jurusan-jurusan apanya ya Pak. Nah, sedangkan saya program studi baru jadi belum dikenal tuh Pak sama perusahaan. Terus Program jadinya studimu saya cuma apa? bisa daftar di teknologi hasil pertanian Pak. Teknologi hasil pertanian di luar sana kan juga udah ada Iya. jurusan itu. Iya, tapi sedikit gitu Pak untuk yang kualifikasi persyaratan untuk di prodi saya. Jadi saya selama ini kalau daftar tuh di di semua jurusan jadi nggak ada kualifikasi dari jurusan tersebut Pak gitu. Oke, aku jawab ya. Gini, aku Hmm. jawab dulu. Masalah yang biasa ditanyakan saat saya berasal dari kampus baru dan prodi baru adalah prodi saya akreditasinya masih kurang dikenal, jurusannya belum dikenal, kampus saya juga masih kampus baru. Padahal banyak lowongan kerja mensyaratkan berasal dari universitas ternama. Kebanyakan tuh nanyain tuh masalah itu. Tapi tetap aku jelasin ke situ, gitu. Karena aku pikir kamu akan ke arah ke situ, ya. Tapi kamu mah ngarah ke teknologi hasil pertanian. Aku kasih tahu, teknologi hasil pertanian itu jurusan ini ada di banyak kampus. Serius. Ini nanti buat teman-teman kalau ada yang berasal dari itu biar nanti hubungin kamu lewat akun LinkedIn-mu gitu ya. Itu udah banyak banget. Kalau nggak percaya, browsing di LinkedIn di kotak atas, kamu ketik aja teknologi hasil pertanian. Kalau perlu kamu ngetik teknik pertanian juga bisa. Kalian ada di rumpun yang sama, ada di bagian yang sama, klaster yang sama gitu ya, gitu. Jadi aku belum bisa mengiyakan, setuju bahwa lowongan kerja di bidangmu itu nggak ada. Jurusanmu ini jurusan yang langka. No, beneran nggak langka, serius. Kayak gitu. Oke? Berarti yang harus diperbaiki adalah tempatmu nyari loker dengan background itu. Kalau memang pengen ngelamar kerja di yang sesuai jurusan. Berarti kan secara nggak langsung kamu bilang, aku pengen yang sesuai jurusan aku lamar, yang enggak juga aku lamar. Kayak gitu kan. Jadi tadi mungkin kamu yang nggak sesuai jurusan udah nemu tempatnya di mana. Tapi yang sesuai jurusan ya harus cari tempatnya. Paling gampang gini lah. Cari ikan di pasar ikan, cari sayur di pasar sayur, cari buah di pasar buah, cari bunga di pasar bunga gitu. Nah itu kamu tempat utamanya itu harus ketemu dulu gitu. Biar kamunya lebih leluasa dalam memilih. Oke. Kalau kamu sharingnya cuma sama temanmu atau prodinya baru, belum banyak alumni di atas, cari alumni kampus lain buat sharing. Banyak kok orang yang open di luar sana. Ini terkait dengan masalah prodimu yang kamu anggap tidak sesuai atau gimana. Lanjut aku ke yang lebih dalam lagi. Kalau kamu merasa, tapi kampusku masih baru, belum gini gini gini, bukan yang ternama, nggak masalah gitu. Nah itu banyak teman-teman SMA tuh tetap ngelamar yang ada lowongan D3 hanya karena dia sekolah SMA. Nih banyak teman ya pendidikan cuma SMA atau SMK. Habis itu kerja, pengalaman kerjanya tuh banyak gitu. Dia banyak loh akhirnya mengisi posisi yang harusnya itu untuk sarjana gitu. Yang artinya apa? Pada titik tertentu ya akan ada suatu keterampilan, kemampuan atau kondisi yang akan menyetarakan status pendidikan tadi gitu. Jadi nggak usah bermasalah sama ini tapi nggak masalah. Tunjukin sama performu gitu. Bikin CV yang menarik, bikin branding yang menarik di sosmed. Pada saat diberikan kesempatan datang, kamu outstanding gitu. Kamu menunjukkan bahwa nggak kelihatan tuh kalau dari kampus yang baru, dari yang jurusan yang baru nggak kelihatan.
dari caramu ngomong secara meyakinkan, dari setiap ilmu yang kamu sampaikan secara verbal maupun non verbal gitu. Semoga di sini udah rada jelas ya, Taya. Siap, jelas, Pak.